Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ini nih, motor nih. Sekarang ini rencananya sih sebelumnya penulis ingin ingin coba aditif tapi dari minyak kayu putih. Batal ya, batal karena kemarin penulis servis yang terjadi adalah penulis ngerubah setelan CU. Jadi penulis kan janji mau coba gimana kalau CU nya ditambah ya. Jadi CO ditambah tujuannya adalah untuk bikin campuran bahan bakar makin kaya. Nah, sekarang udah ditambah. Jadi sekarang campuran bahan bakarnya sudah CO plus 5. Ada yang bilang ya barusan, entah kebetulan atau apa, kan penulis nyinggung mau ngubah CO ya. Diomongi ngubah CO itu nggak akan ada efeknya kalau nggak disertai dengan pasokan udara yang makin banyak. Entah ya, dari kemarin aja antara berangkat dan pulang itu feelingnya udah beda. Jadi berangkat servis itu kan boncengan sama istri. Siang-siang iya siang, panas-panas lah wis. Sudah mulai tinggi mataharinya. Ya, dalam kondisi matahari tinggi gitu panas kan, tarikan mesin nggak enak. Nah, begitu pulangnya lebih terik lagi ya. Berangkatnya jam 10, pulangnya jam 12-an. Itu ya. Hari kan wis kerasa makin enak. Jadi efek CO plus 5 itu terasa. Jadi terasa banget. Dan sekarang pun terasa. Jadi malah rasanya ya kayak kalau lebih ya dari kalau pakai aditif bensin. Penulis coba 0-100 saja ya, singkat nanti lihat waktunya berapa. CO plus 5 itu nambah sedikit ya. Biasanya kan orang melakukan CO plus 5 itu kalau pakai knalpot racing katanya biar nggak meledak-ledak. Nah, ini sekarang sudah penulis nggak melakukan perubahan apa-apa, langsung cuma CO plus 5 aja. Detail CO plus 5 sendiri kurang begitu di
apa dijelaskan secara detail. Ya cuma disebutkan bahwa kalau setiap kali nambah plus 1 itu bensinnya nambah plus 0,005 cc. Angka ini agak membingungkan karena biasanya orang ngomongnya itu berapa cc per menit. Nah, ini ngomongnya cc, angkanya juga kecil sekali. Jadi kalau dibandingkan ya, katanya motor semacam yang Matic Yamaha 125 cc 110 cc itu kapasitas injektornya adalah 50 cc per menit. Fiction katanya 70 cc per menit. Terus Vario katanya 100 cc per menit, Vario 150. Terus apalagi sopo sih. Oh ya, motor laki 150 cc sekarang 150 cc per menit. Ini kapasitas ya, maksimalnya ya. Karena yang namanya injektor kan belum tentu dipakai semua. Masih bisa diatur lewat ECU. Jadi nyala berapa milisecond gitu ya. Itu nanti pasokan bahan bakarnya sekian. Penulis masih belum nemu sebenarnya berapa cc yang dibutuhkan untuk tiap cedoran itu ya. Jadi nggak tahu nulis berapa cc yang dibutuhkan. Kalau aftermarket untuk NMAX ini ya, ada yang 140, ada yang 160 cc per menit. Injektor aftermarket kalau mau pakai bore up 180. Pasangannya itu. Tapi ya pasang injektor sendiri yang lebih besar ya belum tentu pasokan bensinnya juga lebih besar, karena ECU akan menyesuaikan. Jadi misalnya ya NMAX New gitu ya, kan setelan CO nya nggak ada, katanya nggak usah melakukan perubahan apa-apa, langsung pasang knalpot racing sudah langsung oke. Jadi ECU nya menyesuaikan. Kalau ada yang ngomong itu saat bore up, kalau menggunakan open looper butuhnya plus 8, kalau nggak pakai open looper butuhnya plus 25 atau 28 gitu. Jadi ECU itu lumayan fleksibel ya. Dia dari sensor oksigen itu bisa mendeteksi. Jadi kalau kita nggak maksa ECU nya ditambah gitu ya,
ya ECU-nya nggak akan nambah semprotan bensin. Oh ya, penulis hitung-hitung ya. Penulis coba hitung-hitung. Seandainya satu apa? Satu semprotan injektor itu nambah 0,005 cc. Itu kalau per menit berapa? Kalau RPM-nya 800 ya. Ternyata nambahnya sekitar 4 cc per menit. Jadi misalnya aslinya 100, jadi 104 cc per menit. Tapi itu angkanya kayak terlalu besar ya. Mungkin penulis ngitungnya salah. Jadi kalau apa namanya? Sekarang kan penulis plus 5. Misalnya ya awalnya 100 jadi 120. Tapi ini penulis ngomong maksimalnya ya. Mengapa kok plus 5? Karena plus 5 itu gimana ya, penulis cari-cari info berapa sih angka yang aman gitu loh ya, takut nanti terlalu boros atau apa gitu ya. Jadi penulis cari banyak referensi ya. CO plus berapa sih untuk NMAX ini yang apa kira-kira cocok ya. Penulis nemu beberapa referensi ya, kebanyakan sih yang pakai knalpot racing ya. Orang biasanya nambah CO itu karena pakai knalpot racing. Nggak ada yang niatannya kayak penulis ya. Niatan ngomong nanti dulu. Ada dari Motor Plus ya, yang apa meneliti tenaga motor kalau CO-nya dirubah sama torsi ya. CO di plus 5, torsi naik 25,7, tenaga naik 11,4. CO ditambah plus 10, tenaga naik sedikit 11,5, torsinya tetap 25,7. Nanti penulis kutipkan lah. Yang jelas kelihatan bahwa ketika di CO-nya ditambah, torsi dan tenaga nambah. Terus kalau dikurangi gimana? Dicobakan min 5 dan min 10. Tenaga malah nambah, HP-nya nambah, tapi anunya berkurang, torsinya berkurang. Agak aneh juga ya. Torsi maksimal berkurang. Aduh, lupa. Ini rencana mau coba eco riding untuk melihat perubahan iritnya berapa. Ada yang pakai setelan CO apa namanya? Angkanya sih 9999. Karena blondor. Makin licin ya, makin licin. Jadi pakai setelan CO ditambah ini engine brake berkurang ya. Jadi yang lain-lainnya ada yang ngomong plus 4, plus 6. Dari Cicak Kreatif itu juga nyarankannya gitu. Plus 4, plus 6 gitu ya. Plus 10 juga ada yang ngomong, wah pakai plus 4 atau plus 10 mantep, tenaganya enak banget gitu ya, kerasa gitu ya. Ya
ya wes lah gitu. Jadi angkanya sekitar segitu. Penulis sebelumnya ya bingung, ini anaknya plus 5 apa plus 10 gitu ya. Dia kayak gitu, ya wes pakai plus 5 aja. Plus 4 nanggung, plus 10 kebanyakan, karena penulis nemu ada pemakaian Max ya yang dirubah plus 11, mengeluh motornya jadi boros. Ada penulis paling nggak suka mobil yang speednya nggak konstan nggak gitu, banter kontrol. Ya apa, jadi penulis berpikir kalau 10 nanti motornya jadi terlalu boros, plus 5 itu sudah bisa dirasakan. Ya wes akhirnya penulis pilih plus 5 saja. Jadi plus 5 menurut penulis wes tengah-tengah lah ya. Orang biasanya apa pakai knalpot racing itu untuk mencegah batuk-batuk, plus 3 sudah cukup. Plus 5 ini penulis nggak tahu ya, kalau RPM rendah gini, kalau gas nggak full gini, kemungkinan rasionya nggak banyak berubah. Jadi mestinya setelan CO itu sifatnya apa ya, keseluruhan gitu loh, antara RPM bawah sampai RPM atas, antara gas bukaan kecil sampai gas bukaan besar. Plus 0,005 tambah 0,005 cc itu per semprotan, itu mestinya di RPM tinggi tok ya. Ini penulis jalan lumayan konstan, kecepatan 57, dapatnya 53,5 km per liter. Masih layak lah ya. Ini masih plus 5, ini masih nggak terlalu berpengaruh banyak. Dalam kondisi biasanya penulis pakai nggak pakai aditif, angkanya ya antara 55 sampai 53, ini sudah lumayan bagus ya. Hasilnya malah lebih bagus daripada ketika pakai Klinos. Tapi kerasa banget, kerasa tarikan bawahnya, terasa. Bukan soal sentakan lah, soal sentakan beda lagi, bukan soal sentakan, tapi soal tarikan. Sentakan cedok-cedoknya itu kan tergantung sama kebersihan ruang bakar. Dan penulis sekarang bensinnya, oli mesinnya termasuk yang kurang bersih juga. Walau nggak separah Amsoil Signature, tapi sama Mesran masih kalah. Ya termasuk lumayan lah. Delta Loop Adventure ini yang nggak lumayan kan, suara kasar waktu di RPM rendah. Bukan. Kalau itu awal lumayan bagus sih. Yang masalah paling utama itu karena CR stabilitasnya yang kurang, 53,2 ya. Lumayan lah ini kan, hasilnya lebih baik daripada saat pakai Klinos. Dan garang ya, buka gini wis terasa garang gasnya. Dari feeling juga ini terasa makin kaya pembakarannya, kaya tapi nggak berlebihan. Kalau berlebihan kan ada ciri berebet gitu, ini nggak berebet. Tapi jelas bahwa responsif di semua RPM, gas terasa makin nambah ya, jelas lambdanya meningkat. Jadi
Terbukti ya, pakai nambah setelan CO itu bisa menambah performa motor, tapi entah nambah berapa ya. Nanti pulangnya penulis cek lagi 0-100 nya. Dari sisi borosnya juga nggak berkurang banyak, plus 5 ini. Potensi ini masih tinggi. Lihat nih, sekarang 52,7 itu masih lumayan. Lumayan. Memang nggak sebanding dengan 55 km per liter. Tapi ya lihat kondisi sudah agak panas sekarang, terus apa namanya? Ya penulis habis pakai klinos, mesin tuang bakar kotor, lumayan lah, tapi tenaga nambah. Nah sekarang penulis bilang alasannya, penulis nambah CO ini bukan untuk nambah tenaga, terutama penulis sebenarnya juga lebih seneng motornya irit. Jadi kalau misalnya ya suruh milih antara plus 5 dan min 5, penulis lebih milih min 5. Cuma masalahnya adalah penulis ini pingin coba teorinya penulis bahwa dengan apa pembakaran rasio bahan bakar yang mendekati lambda, maka fuel dilution akan berkurang. Dan penulis merasa dari feeling, maaf ya, dynonya belum sempat. Mestinya pingin dyno sama apa pakai AFR-nya juga. Belum sempat. Wah enak banget, ini responsif banget. Gini ditarik dikit narik, tarik dikit narik, jadi digas dikit kerasa gitu, walau pelan-pelan gini kerasa ya. Nyentakan beda lagi, kalau sentakan beda lagi. Tapi ini respon gas di semua kecepatan ya. Terasa enak. Sampai mana tadi? Penulis merasa bahwa NMAX ini rasio bahan bakarnya kering. Kering ya dalam artian campuran bahan bakarnya kurang lebih tinggi dari lambda. Lebih banyak udaranya daripada bensinnya. Ya penulis kira-kira gitulah. Penulis nggak pernah lakukan uji AFR berapa, tapi penulis kira-kira kayak gitu. Soalnya ya penulis biasa mainan karbu ya, waktu pakai Suzuki Spin. Penulis sedikit-sedikit apal lah gimana respon mesin kalau campurannya kering ya. Penulis feeling kalau NMAX ini sebelum dirubah CO-nya campuran udaranya kering. Kalau campuran udaranya pas, nyentaknya itu waktu RPM tengah itu enak gitu loh. Tapi ini ngoang gitu loh istilahnya. Ya memang motornya lebih dirancang untuk mengurangi emisi ya. Sehingga bagaimanapun juga angkanya pasti dibuat irit, bahan bakarnya pasti dibuat irit, dibuat sehingga emisi CO nya paling minim.
Nah, untuk nambah tenaga kompresi ditambah, tapi rasio bahan bakarnya tetap dibuat eh, ya kira-kira 1:14,7. Entah ini angkanya beneran segitu atau enggak, soalnya kan anu ya, bensin kita eh, gak level internasional ya. Bisa jadi butuh yang kurang dari itu. Entah dia tuningnya pakai apa, lihat AFR atau enggak. Tapi kalau lihat AFR harusnya dicek beneran apa CO-nya paling minim dengan setelan pabrik ya. Terus penulis tambah karena penulis merasa ini campurannya lambdanya besar, lebih dari satu, penulis tambah dengan harapan lambdanya bisa mendekati satu. Jadi mungkin ada yang menyarankan, Mas, kalau mengalami fuel dilution coba diiritkan. Nah, tapi penulis pakai acuan referensi yang penulis punya, jadi malah penulis poroskan. Ini tadi sempat turun ke 48,1 karena berhenti agak lama di situ tadi. Naik lagi sekarang 50,7. Ya lumayan lah. Kalau seandainya nggak berhenti mungkin angkanya bisa tetap 52 atau berapa. Jadi ya intinya penulis sekarang pengen coba pakai CO plus 5. Maaf nggak penulis dokumentasikan, lali plak, padahal sudah dilihatkan layarnya gitu. Nulis lali lupa. Jadi ya maaf wis, percaya aja sama penulis bahwa ini pakai CO plus 5. Dan ternyata ya kalau melakukan perubahan CO gitu dicatat ya, dicatatkan ke langsung pusatnya Yamaha sana. Oh, motor ini melakukan perubahan CO jadi CO plus 5 gitu. Emang kenapa sih kok sampai merubah CO aja dicatat? Ya karena merubah CO juga bisa mempengaruhi kesehatan mesin, terutama kalau CO-nya dikurangi. Kalau CO ditambahi sih jadi boros gitu aja, tapi emisinya jelek. Terus kalau diiritkan, nah ini resiko berbahaya karena kalau sudah irit, makin diiritkan, resiko pre-ignitionnya makin besar. Kalau resiko pre-ignitionnya makin besar, ya resiko mesin rusak makin tinggi. Jadi mungkin ya itu ya sebabnya mengapa kok mengapa kok dicatat ke pusat ya. Jadi dicatat nomor plat nomornya berapa, nomor rangkanya berapa, mekaniknya siapa, kilometer berapa. Itu terus dirubah angkanya aslinya 0 jadi plus 5. Wes sekarang plus 5. Sekarang angkanya 51,7. Lumayan ini. Hampir nggak beda loh dengan sebelumnya. Padahal tarikan wes habis ya grading. Asli enak. Asli enak. Mungkin kalau plus 10 lebih gede lagi atau apa nggak tahu lah. Pokoknya penulis pakai plus 5 ini enak lah. Entah apakah angka ini sudah pas atau belum ya. Sudah betul-betul apa mendekati 12:1 atau enggak. Tapi lumayan enak lah sekarang. Nanti tinggal dilihat fuel dilutionnya jadi makin tambah atau makin berkurang. Ya wes lah gitu aja ya. Nanti kalau soal 0-100 ya nanti
apa nanti pulang kerja penulis tes lagi. Yang jelas kalau dari iritnya nggak terlalu beda ya. Yang jelas respon gas ini di semua atas atau bawah itu bertambah. Nah, wes gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.